Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa ba'du, inna asdaqal kalami kalamullahi azza wa jalla, wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Ikhwati jazakumullah. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan nikmat kepada kita berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas orang-orang yang beristiqamah atas apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipraktikkan oleh para sahabatnya yang mulia ridwanullah alaihim ajma'in. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sunnah yang telah beliau wariskan kepada kita, sehingga kita mengerti dan paham bagaimana kita beribadah kepada Allah di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam fikih ibadah, pemahaman ibadah yang masuk ke masalah solat, ya, berkenaan dengan masalah solat, yaitu perkara yang menegakkan solat, arkanus solah, rukun dari solat. Yang pertama dari rukun tersebut, ikhwati azzakumullah, adalah berdiri untuk melakukan solat tersebut. Berdiri untuk melakukan solat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun berdiri ini, ikhwati azakumullah, merupakan rukun yang ijma', sepakat para ulama tentang adanya. Jadi ketika orang salat, hendaklah dia berdiri ketika memulai salat tersebut. Dan ini, ikhwati azakumullah, menunjukkan tentang turunnya atau merendahnya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ruku, tidak ada sujud kecuali ketika seseorang itu berdiri. Dan berdiri, ikhwati azakumullah, menunjukkan seseorang itu dalam kesempurnaannya, dalam kegagahannya. Lalu kemudian dia ruku, menurunkan posisi tubuh dia, ruku, lalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini benar-benar menggambarkan seseorang tersebut telah meninggalkan segala kemuliaannya, segala kegagahannya, segala kekuatannya ketika dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu datang dengan duduk, ya, atau dia berbaring, maka dia datang dengan sesuatu yang tidak menunjukkan adanya ketertundukan dia, karena dia sudah duduk, ya, dia sudah berbaring. Maka ketika dia berdiri lalu kemudian dia mau sujud, mau ruku, maka itu menunjukkan tentang turunnya dia, merendahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya Allah taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, wa qumu, dan tegaklah kalian lillahi, kepada Allah, qanitin, dalam keadaan tenang.
Dan juga ikhwati azakumullah, berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala atau para ulama menyebutkan bahwa di antara pembatal salat adalah tidur. Ya, sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian berdiri untuk salat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai kepada sikut dan seterusnya di ayat wudu tersebut. Maka para ulama mengatakan, adakah orang ketika dia duduk lalu dia berdiri, apakah batal wudunya? Kalau sekedar dia duduk lalu kemudian dia berdiri, apakah batal wudunya dengan berdirinya tersebut? Maka di sini para ulama mengatakan makna idza qumtum ay idza istayqadha min naumika wa qama ila shalah, yaitu ketika engkau bangun dari tidurmu dan ingin menegakkan salat, maka berwuduklah. Maka ini menunjukkan tentang pertama, seseorang bangun dari tidurnya lalu dia berdiri untuk menegakkan salatnya, maka berdiri ini merupakan sesuatu yang menjadi penegak salat tersebut. Rasulullah SAW bersabda kepada Imran bin Husain, Rasul mengatakan, "Shalli qa'iman." Bersolatlah engkau qa'iman, dengan kondisi berdiri. Fa illam tastati', apabila engkau tidak mampu, faqaidan, maka salatlah dalam kondisi duduk. Fa illam yastati', dan apabila engkau tidak mampu, fa'ala janbin, maka engkau salat di sisi kananmu. Maka telah ijma' para ulama tentang masalah tersebut. Kemudian ikhwati azakumullah, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas mengatakan, saqatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala farasin. Pernah satu ketika Rasulullah SAW jatuh dari kuda beliau. Fajuhisha, kemudian terkelupas atau menggeser kulit beliau. Terkelupas kulit beliau. Wan qasyara, ya, dan ada sedikit bergeser tulang beliau tersebut. Fajuhisha syaqquhu al-aiman, maka terplesetlah atau bergeserlah salah satu dari tulang kanan beliau, dari sisi yang kanan. Fadakhalna alaihi na'uduhu, maka kami pun masuk mengunjungi Rasulullah SAW yang sedang dalam kondisi sakit tersebut akibat jatuh dari kuda. Fahadaratis shalah, maka pada saat itu datanglah waktu salat. Fasalla bina, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami, qaidan, dalam kondisi duduk. Fasalaina, dan kami pun salat wara'ahu, di belakang beliau sebagai makmum, qu'udan, dalam kondisi duduk pula, ya. Maka hadis ini ikhwati azakumullah menunjukkan tidaklah ada Rasulullah SAW salat dengan kondisi duduk kecuali karena adanya hal yang menimpa beliau sehingga beliau tidak bisa berdiri. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah biasa salat diri. Beliau salat berdiri. Pernah dikatakan salat Rasulullah duduk ketika beliau terkena sesuatu mudarat, yaitu tidak mampu berdiri karena musibah yang menimpa beliau. Maka hadis ini menunjukkan tidaklah ada seseorang itu sholat sambil duduk kecuali tidak mampu berdiri, ya. Maka perkataan apabila tidak bisa engkau sholat berdiri, maka faqaidan, ya, faqaidan fasalla, ya, faqaidan, maka duduk. Berarti ada urutan-urutan, ya. Berarti yang pertama dahulu, tidak bisa yang pertama baru yang kedua.
baru yang ketiga ya. Maka ini dalil menunjukkan tentang wajibnya seseorang salat sambil berdiri. Itu secara umum dalilnya. Secara umum bahwa salat itu dilakukan berdiri, baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Dilakukan dalam kondisi berdiri ketika mengangkat takbiratul ihram. Namun ikhwati azakumullah, ada beberapa perincian tentang masalah berdiri ini. Wabil khusus ketika dia mengerjakan salat sunnah. Dalam salat sunnah, maka rukun berdiri ini bukan merupakan kewajiban, tidak menjadi rukun di dalam salat sunnah, sehingga boleh dia salat sunnah dalam kondisi duduk. Dalam arti tadi, dalam kondisi ikhtiar ya, bisa berdiri, bisa duduk, bukan dalam keadaan darurat. Maka orang yang sholat sunnah, seumpama dia sholat duha, ya, dia datang ke masjid lalu dia duduk, tidak ada mudarat, tidak ada sakit, tapi dia memulai takbir dengan duduk, maka sholat sunnah ini sah. Ya, sholat sunnah ini sah karena di dalam sholat sunnah boleh memilih antara berdiri dan duduk ketika memulai sholat tersebut. Dan ketika Rasulullah SAW sholat dalam kondisi duduk, maka disebutkan beliau tarabbu, duduk dengan tarabbu. Duduk dengan tarabbu dikatakan oleh para ulama adalah duduk dengan menahan tubuh dengan 4 penahan, itu 2 pantat dan 2 kaki. Ya, tarabu itu di dalam bahasa kita artinya duduk bersila. Ya, duduk bersila. Posisinya itu seperti duduk bersila. Jadi tubuh itu ditahan dari belakang dengan dubur, 2 dubur. Kemudian di depan ditahan dengan 2 kaki. Ya, 2 kaki, maka ini tarabu. Ya. Adapun posisi rukuknya bangkit dari 2 bangkit dari 2 sujud, maka duduknya adalah duduk iftirash, ya, duduk iftirash. Ini cara duduk ketika sholat duduk. Jadi bukan memulai sholat duduk itu dengan iftirash, ya, tapi kita duduknya dengan duduk tarabbu. Di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah dalam kondisi duduk, ya. Ya, seperti beliau salat sunnah di atas rahilah, di atas kendaraan beliau. Maka tidak mungkin orang salat sunnah atau salat di atas kendaraan dalam kondisi berdiri, ya. Apalagi di zaman dahulu tidak ada kendaraan itu kecuali hanya onta, kuda dan sejenisnya tersebutnya. Maka tidaklah orang menaiki kendaraan itu kecuali dalam kondisi duduk, ya. Jadi ada sesuatu yang menahan posisi pantatnya, duduk di atas sesuatu, ya. Maka ini menunjukkan tentang bolehnya perkara tersebut, ya. Juga disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat sunnah, salatul lail, terkadang beliau memulai salat itu dengan duduk. Beliau salat dengan duduk, beliau membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah yang panjang. Apabila beliau ingin ruku, menyelesaikan qiraah beliau, maka beliau berdiri. Beliau berdiri, lalu kemudian beliau ruku. Itu dilakukan di dalam salat sunnah. Namun ketika seseorang sholat sunnah dengan kondisi berdiri, maka dia mendapatkan pahala yang lebih daripada dia memulai sholat sunnah itu dengan duduk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in shalla qa'iman, apabila dia sholat berdiri, fahuwa afdal, maka ini lebih afdal. Wa man shalla qa'idan, dan barang siapa yang salat dalam kondisi duduk, falahu nisfu ajrin, maka dia mendapatkan separuh pahala al-qa'imi, orang yang berdiri, ya, pahalanya separuh. Wa man shalla na'iman, dan barang siapa yang salat dalam kondisi berbaring,
falahu nisfu ajril qa'id, maka dia mendapatkan pahala separuh pahala orang yang sholat sambil duduk. Ya. Ini yang dimaksud adalah di dalam sholat sunnah. Di dalam sholat sunnah, ya, pilihan-pilihan ini. Walaupun ketika orang sholat sunnah tidak boleh dia sholat sambil tiduran. Dalam kondisi normal, ya. Dalam kondisi normal, ketika sholat sunnah tidak boleh orang sholat sambil tiduran, kecuali tidak mampu duduk. Tidak mampu duduk baru tiduran. Sementara kalau sholat wajib, ketika dia mampu berdiri, dia tidak boleh duduk. Kalau sholat sunnah, dia boleh sholat duduk. Apabila dia mampu sholat duduk, maka dia tidak boleh sholat sambil tidurannya. Maka ini yang disebut, ya. Yang kedua, kata para ulama, hadis ini berkenaan dengan orang yang terkena mudarat. Dia mampu berdiri, tetapi apa? Menanggung rasa yang berat. Dia mampu berdiri, tapi ketika dia berdiri, dia menanggung rasa yang berat. Ya, seumpama orang yang terjatuh, dia masih bisa berdiri, ya, tapi dia mungkin merasakan sakit ketika berdiri tersebut, tapi masih mampu, ya. Masih mampu dia berdiri. Lalu dia sholat duduk untuk meringankan sakitnya tersebut. Maka sebahagian para ulama mengatakan masuklah hadis, ya, orang yang sholat berdiri lebih afdal. Jika dia sholat duduk maka separuh pahalanya. Maka dalam kondisi ini, apabila dia masih berupaya untuk berdiri dalam kondisi yang rumit, ya, menahan sakit, dia masih sholat berdiri, maka baginya pahala yang sempurna. Satu. Tapi kalau dia memilih untuk duduk, maka pun boleh, namun dia mendapatkan separuh pahala. Illa Rasulullah SAW, kecuali Rasulullah SAW, maka tidak ada pengurangan pahala beliau. Apakah beliau sholat berdiri, sholat duduk, sholat berbaring, maka ditulis sempurna untuk Rasulullah SAW. Ya, karenanya hadis yang tadi kita dapatkan, sesungguhnya Rasulullah bisa berdiri ketika beliau jatuh dari kuda tersebut dan terkelupas kulit beliau. Itu beliau mampu berdiri, tapi dalam kondisi yang sakit. Lalu beliau memilih duduk. Ya, maka ini tidak mengurangi pahala beliau. Namun bagi manusia biasa, apabila dia mampu berdiri, namun dia merasakan sakit ketika berdiri tersebut, lalu dia memilih duduk, maka itu pun boleh, ya. Jadi bukan berarti sama sekali tidak bisa berdiri baru boleh duduk, ya. Ketika dia sudah merasa sakit pun ketika berdiri untuk sholat wajib, ya, untuk sholat wajib, walaupun dia merasa sakit tapi dia bisa berdiri, itu sudah membolehkan dia untuk duduk, ya. Tapi dalam kondisi ini pahala dia berkurang. Ya. Adapun ikhwati azzakumullah, orang yang uzur, benar-benar uzur, tidak bisa berdiri, entah karena memang Allah mentakdirkan dia lahir dalam kondisi kakinya tidak ada umpamanya, atau dia terkena musibah sehingga kakinya hilang, sehingga dia tidak bisa berdiri dan duduk, maka ini tidak ada pengurangan pahala, ya. Tidak ada pengurangan pahala. Dia tetap dianggap melakukan sholat sempurna, ya. Jadi orang biasa sholat berdiri, lalu qaddarallah, terjadi takdir Allah, dia terkena musibah, kakinya harus diamputasi, membawa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dia tidak bisa sholat berdiri, sehingga dia sholat duduk, maka ini tetap dia ditulis di sisi Allah sholat dalam keadaan sempurna, karena dia tidak memilih untuk duduk tersebut kecuali kondisi dia. Jadi jelas perbedaannya, ya. Jadi kalau orang itu masih bisa berdiri tapi dia sakit, ada merasa sakit, lalu dia sholat dalam kondisi duduk, maka ini berkurang pahalanya. Tetapi kalau dia memang tidak bisa berdiri, tidak ada pilihan berdiri karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menimpanya, lalu dia sholat dalam keadaan duduk di dalam sholat fardu, maka yuktabu indallahi kamilan,
dia ditulis di sisi Allah mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, dan ini ikhwati azakumullah bagi orang yang istiqamah menjalankan syariat Allah. Ya, bagi orang yang istiqamah menjalankan syariat Allah. Kemudian datang kepada dia uzur, maka di dalam kondisi uzur tersebut dia tetap ditulis sebagaimana normalnya dia. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika berjalan menuju Tabuk, di dalam perang Tabuk, dia berjalan bersama para sahabat. Lalu Rasulullah menceritakan tentang orang-orang yang masih tertinggal di kota Madinah, yang tidak ikut berjihad. Kata Rasulullah, kita menuruni lembah, menaik lembah. Maka ada orang-orang yang tidak melakukan sebagaimana yang kita lakukan, tetapi mereka mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Itu sahabat-sahabat kita yang tinggal di kota Madinah, yang terhalang karena uzur syar'i, tidak bisa ikut di dalam jihad tersebut karena dia tertimpa sakit, karena dia harus mengurusi keluarganya. Sebagaimana Utsman bin Affan, beliau tidak ikut di dalam perang Tabuk tersebut karena mengurusi istri beliau yang merupakan anak dari Rasulullah SAW dalam kondisi sakit. Beliau memeliharanya, merawat istri tersebut sehingga tidak bisa keluar bersama Rasulullah SAW dalam berjihad. Maka kata Rasulullah, dia dapat pahala sebab dia tidak akan terhalang dari perjalanan ini kecuali uzur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga para ulama mengatakan hendaklah seorang muslim ketika dia dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, dia beristiqamah menjalankan perintah Allah. Kalau datang uzur, maka dalam keadaan uzur itu dia tetap mendapatkan pahala kesempurnaan tersebut. Seperti orang yang biasa berjamaah sholat, ketika dia dalam kondisi normal sehat, dia selalu berjamaah sholat. Kemudian datang waktu entah hujan turun lebat sehingga dia tidak bisa mendatangi masjid, atau kemudian dia terkena sakit tidak bisa mendatangi jamaah di masjid, maka ketika dia sholat di rumah pun dia tertulis seperti orang yang sholat berjamaah, mendapatkan pahala orang berjamaah. Ya. Begitu pula kalau dia sudah masanya datang, masa tua, rentah, tidak lagi bisa melangkahkan kakinya ke masjid sehingga dia sholat di rumah, atau bahkan mungkin dia terkena penyakit hilang ingatan, pikun, sehingga kadang sholat kadang tidak. Maka ketika dia tidak sholat di waktu datangnya sholat, yuktab indallahi musalliyan, maka ditulis di sisi Allah dia sedang sholat walaupun dia tidak sholat, Nah, ini fungsinya ikhwati azakumullah orang taat di dalam kondisi sehat. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala yaqilun. Kata Allah, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunaqqishu fil khalqi, kami balikkan penciptaannya, mulai melemah. Afala taqilun, apa kalian tidak mikir? Apa maksudnya supaya dipikirkan kondisi itu? Yaitu kalian tidak bisa melaksanakan perintah Allah dengan sempurna ketika datang masa tersebut. Ketika datang masa tersebut sudah renta, ya, sudah lemah tulang belulang, mau sholat berdiri nggak bisa, ya. Kadang-kadang baca ayat keputar-putar karena sudah mulai datang masa pikun. Maka apa maksudnya pikirkan itu? Kenapa dipikirkan? Artinya beribadahlah kalian sebelum masa itu datang. Beribadahlah kalian sebagaimana perintah Allah, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, sehingga ketika datang masa itu engkau tetap ditulis dalam kondisi apa? Beribadah kepada Allah sebagaimana orang-orang yang beribadah dalam keadaan normal. Tapi kalau di masa muda sudah biasa meninggalkan sholat, ya, sudah biasa sembarangan di dalam sholat, datang masa pengetahuan, umur pun sudah sulit untuk melaksanakan sholat dengan benar, maka dia tidak mendapatkan sebagaimana orang yang biasa
beristiqomah. Nah, ini makna apabila engkau salat maka salatlah berdiri. Apabila engkau salat duduk maka engkau mendapatkan separuh dari berdiri. Apabila engkau salat tidur maka separuh dari salat duduk. Maka ini yang dimaksud adalah orang yang masih mampu untuk berdiri tetapi dalam kondisi harus merasakan sakit, tapi masih bisa, ya. Sehingga apa? Kekuatan dia, menahannya dia, sabarnya dia di dalam melakukan kesempurnaan itu di dalam kondisi sakit ini menambahkan pahalanya. Namun kalau dia duduk maka itu di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala boleh bagi dia melakukan perkara tersebut. Ya, inilah pengertian dari hadis ini, ya, sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khattabi. Hadis Imran tentang bolehnya pilihan salat dalam kondisi duduk, yaitu bagi orang yang uzur mendapatkan separuh. Maka ini sebahagian para ulama memahaminya di dalam salat sunnah, di dalam salat sunnah. Jadi hadis salatlah berdiri dan salat duduk separuh dari berdiri ini adalah hak untuk salat sunnah, ya. Dan sebahagiannya lagi fastawa fihi, menyamakan apakah salat sunnah, apakah salat fardu. Apabila dia salat duduk itu separuh, ya. Ya tadi dalam kondisi yang sudah ada uzur, ya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Khattabi, ya. Namun secara umum hadis tersebut adalah bagi orang yang salat nafilah, ya. Salat nafilah. Ya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha dikatakan tentang salat malam Rasulullah, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma baddana wa thaqula, ketika Rasulullah SAW sudah mulai berusia sehingga tubuh beliau mulai ada banyak dagingnya, sudah mulai menggemuk, ya, dan berat ketika beliau salat tersebut, maka kana aktsaru salatihi, maka kebanyakan salat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW jalisan, dalam kondisi duduk, Namun tidak didapatkan Rasulullah SAW salat fardu dalam kondisi duduk kecuali ketika beliau uzur. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari menurunkan satu judul hadis Rasulullah SAW mengatakan, man maridha, barang siapa yang sakit, au safara, atau dalam kondisi safar, kutiba lahu ma kana yusalli, ya, maka ditulislah bagi dia apa yang dia bisa lakukan, sahihan muqiman, dianggap dia sebagaimana salat orang yang sehat. Dia sakit, tidak bisa berdiri, dia salat duduk, maka ditulislah bagi dia sebagaimana salat orang yang sehat. Muqiman, kalau orang safar, ya tidak bisa berjamaah karena dia safar. Kemudian dia salatnya cuma 2 rakaat. Ketika dia sabar, maka kutiba muqiman, dia ditulis sebagaimana salatnya orang apa? Orang yang muqim. Tidak ada pengurangan pahala. Tidak ada pengurangan pahala. Itu tadi dengan syarat apa? Dengan syarat dia mustaqiman, dia istiqamah di dalam melakukan ketaatan itu ketika dia sehat, ketika dia mukim, ya, dia biasa berjamaah, lalu ketika dia safar gak bisa berjamaah, maka sama pahalanya dia mendapatkan 25 derajat atau bahkan 27 derajat walaupun dia sholat sendirian. Nah, ini faidah ya ikhwati jazakumullah, ya. Maka jangan sampai sia-siakan waktu luang, waktu sehat untuk tetap melaksanakan kebaikan tersebut. Kemudian faidah yang berikutnya, boleh memulai
qiraah, ya. Boleh memulai qiraah fin nafilah di dalam salat sunnah qaidan, sambil duduk. Jadi kita salat malam mungkin masih keliangan, ya, atau masih malas-malas untuk berdiri, kita salat duduk, atau kita berencana untuk salat malam menghatamkan 1 juz. Kalau kemarin kita praktekkan 1,5 jam. Kalau berdiri mungkin kakinya kelelahan, maka boleh dia takbir dalam kondisi duduk, lalu memulai membaca Al-Fatihah, lalu membaca ayat dalam kondisi duduk. Ini dalam salat sunnah, ya, dalam salat sunnah. Kemudian tsumma yaqumu, kemudian dia berdiri ketika mulai ingin ruku. Dia tadi memulai salat dalam kondisi duduk. Lalu dia baca Al-Fatihah, dia baca surah yang panjang. Ketika dia ingin ruku, dia berdiri. Kemudian membaca sebahagian ayat atau ujung dari surah yang ingin dia selesaikan. Lalu kemudian dia ruku dalam kondisi berdiri. I'tidal, sujud. Duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, lalu duduk lagi. Dia duduk lagi, dia baca Al-Fatihah lagi, dia baca surah lagi yang panjang, ya. Kemudian dia ingin ruku lagi, dia berdiri lagi untuk ruku. Maka ini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Begitu pula orang-orang yang menjadi makmum, ya, orang-orang yang menjadi makmum, ya. Karena ikhwati jazakumullah, tidak ada alasan bagi seorang makmum untuk request imam, nanti kalau jadi imam jangan panjang-panjang, ya, pendek-pendek saja, ya. Tidak boleh begitu, ya. Dia ikutin imam, ya. Kalau dia tidak mampu mengikuti berdiri, dia ikutin sambil duduk, ya. Ini di dalam sholat sunnah, ya. Beda dengan sholat fardu. Sholat fardu tidak ada pilihan bagi makmum. Imam berdiri, dia harus berdiri. Imam duduk, dia duduk, ya. Jadi dia harus ngikutin imam. Ya, karenanya orang sholat fardu tidak boleh panjang-panjang, ya, karena kondisi keharusan bagi makmum untuk mengikuti imam. Adapun sholat sunnah bebas, ya. Bebas bagi makmum untuk mengikuti dalam kondisi berdiri, duduk tersebutnya. Kemudian ikhwati jazakumullah, begitu pula boleh seseorang memulai sholat sambil berdiri. Dia sholat berdiri, takbir Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah, lalu setelah itu duduk melanjutkan membaca surah. Ya, tadi ingin menghatamkan Al-Quran di dalam salat, baca takbir, berdiri Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah. Ketika memulai membaca surah, duduk, ya, terus membaca surah. Mau selesai baca surah, berdiri lagi untuk ruku. Maka ini boleh. Ya, boleh. Kalau yang pertama tadi langsung memulai dengan duduk, ya, lalu langsung memulai duduk. Ini dia memulai dengan berdiri, dia takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, lalu kemudian ketika membaca surah dia duduk, ya, sampai mau selesai dia berdiri lagi, dia akhiri dengan membaca surah itu dalam kondisi berdiri, lalu kemudian dia ruku, ya. Ini dibolehkan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika menggambarkan salat malam Rasulullah. Karena biasa Rasulullah SAW melakukan salat malam itu yang paling lama dilakukan adalah rukun berdiri. Ya, karena beliau membaca surah-surah yang panjang. Ya, Aisyah mengatakan anna Rasulullah SAW kala yusalli jalisan, adalah Rasulullah SAW pernah solat dalam kondisi duduk. Fayaqra'u, dan beliau membaca, maksudnya membaca Al-Fatihah, membaca surah, ya. Wa huwa jalisun, beliau masih tetap berdiri, duduk. Fa idza baqiya min qiraatihi, dan apabila sudah tersisa, ya, bacaan beliau tersebut, qadra ma yakunu 30 ayat, ya, sekira-kira tersisa 30 ayat lagi. Ya, 30 ayat lagi, au arba'ina ayat, atau 40 ayat, qoma, maka beliau berdiri.
dan menyelesaikan 30 ayat terakhir itu dengan berdiri, atau 40 ayat itu dengan berdiri. Ya, faqara'a, dan beliau melanjutkan bacaan 30 tadi atau 40 ayat tadi, wa huwa qa'imun, dalam kondisi berdiri. Tsumma raka'a, kemudian beliau ruku, tsumma sajada, kemudian beliau sujud. Tsumma yaf'alu fi raq'ati tsaniyah misla dzalik, dan beliau melakukan yang demikian juga di rakaat yang kedua. Ya, berarti apa? Setelah sujud yang kedua itu beliau tidak naik ke atas, tapi tetap duduk. Tetap duduk, baca Al-Fatihah, baca surah, kira-kira tinggal 30 ayat. Dan ini ikhwati azakumullah bukan ketetapan. Ya, bukan ketetapan. Bisa jadi tinggal 3 ayat kita naik umpama, atau tinggal 10 ayat kita naik. Artinya ketika berdiri itu membaca surahnya lebih pendek daripada ketika duduk, ya. Kemudian disebutkan sifatul julus, sifat ketika salat duduk tersebut, ya. Man shalla jalisan, barang siapa yang salat dalam keadaan duduk, fal afdal, maka yang afdal bagi dia an yajlisa, dia duduk ala hayati julusihi, sebagaimana duduknya orang salat itu, litasyahud, untuk tasyahud. Ya, berarti maksudnya adalah iftirash, dalam kondisi iftirash, yaitu kaki dijadikan sebagai alas bagi pantat. Jadi ditahan pantat tersebut oleh ujung kaki, ya. Ini pilihannya, ya. Wa yaftarisu fi halil qiyam war ruku'. Jadi gambaran ketika orang sedang berdiri dan ketika ruku itu duduknya dalam kondisi apa? Iftirash, dalam kondisi iftirash. Jadi mengganti rukun berdiri dan dia duduk, maka duduknya itu bentuk pertama adalah iftirash, ya. Karena kemutlakan hadis Umran dan Aisyah, ya. Aisyah hanya mengatakan Rasulullah salat duduk. Imran juga mengatakan Rasulullah pernah salat duduk. Bagaimana duduk itu belum ada gambaran. Maka yang terbetik di dalam benak ketika disebut duduk di dalam salat, apa yang terbayang? Yang terbayang adalah duduk iftirash. Adapun duduk tawarruk itu biasanya paling akhir ketika sudah menyelesaikan salat. Tapi yang tergambar ketika orang duduk di dalam salat, baik duduk di antara dua sujud, baik duduk tasyahud awal, maka ini apa? Yang terjadi adalah iftirash, yaitu menjadikan kaki sebagai alas. Kalau tawarruk, pantat itu langsung ada di lantai tanpa ada alas dari anggota tubuh, jadi langsung itu tawarruk. Kalau iftirash tadi menjadikan kaki sebagai alas dari pantat, ya. Itu yang terbayang, ya, ketika dikatakan duduk di dalam salat. Dan boleh pula tarabbu, ya, tarabbu tadi duduk dengan bersila. Jadi ketika dia dalam kondisi berdiri tapi nggak bisa berdiri lalu salat duduk, maka dia salat sambil bersila. Sambil bersila dalam kondisi berdiri atau kondisi ruku, ya, maka dia bersila. Tapi nanti ketika dia sujud, kemudian duduk di antara sujud, tidak lagi bersila, kembali ke iftirash, ya, iftirash, sujud lagi, ya, kemudian tasyahud, itu duduknya iftirash. Nah, ini disebutkan dilakukan oleh sebahagian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, sebagaimana disebut dalam hadis Abdullah bin Umar di dalam musannif dari Ibnu Abi Syaibah, ya. Juga disebutkan dalam riwayat Imam An-Nasai, Imam Ibnu Huzaimah, ya, menjelaskan bagaimana sifat duduknya Rasulullah ketika Rasulullah SAW salat dalam kondisi duduk. Kemudian yang berikutnya, boleh salat sambil berbaring, yaitu muttaji'. Muttaji' itu artinya salat
di lambung kanan, di lambung kanan. Jadi bagaimana salatnya orang tiduran? Orang tiduran itu salatnya adalah kepala dia menghadap utara, kakinya menghadap selatan. Itu cara salat tiduran, ya. Jadi kepala ke arah sana, kaki ke arah selatan, lalu tidur miring. Jadi ketika dia takbir Allahu Akbar, ya. Itu yang pertama kali. Yang pertama kali yaitu apabila orang sakit tapi dia masih bisa golek kanan, golek kiri, masih bisa duduk tapi berat, ya, maka yang dia lakukan salat posisinya apa? Kepala ke utara, kaki ke selatan. Seperti orang tidur di balik apa? Lambung kanan, ya, tidur di lambung kanan ketika menghadap kiblat. Berarti apa? Kepala ke utara, kaki ke selatan. Sebagaimana kita menguburkan jenazah, ya, sebagaimana kita menguburkan jenazah. Dan sebagian para ulama mengatakan itulah yang pertama kali, ya, tahapannya. Ya. Kemudian tahapan yang kedua adalah tidur di atas pundak, ya, tidur di atas pundak, tidak miring. Apa itu namanya? Berbaring, ya, berbaring. Maka kalau dia berbaring, sifat salatnya beda lagi. Kepalanya ke arah timur, kakinya ke barat, ya. Ini posisi tidurnya. Kepalanya ke barat, kakinya ke timur. Lalu kepalanya diangkat sedikit, ditaruh bantal yang agak besar tinggi supaya kepalanya bisa mendongak sedikit. Lalu dia bertakbir menghadap, mukanya menghadap ke kiblat, yaitu tadi apa? Kepalanya ke arah timur, kakinya ke barat, menyelonjor ke barat, ya, lalu dia sholat sambil itu bagi orang yang sudah nggak bisa lagi bergerak, ya, dia tidurnya itu benar-benar tidak lagi bisa golek kanan, golek kiri, hanya bisa lurus begitu, maka itu yang dia lakukan, ya. Disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammum fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa dhuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Adalah Rasulullah SAW menyukai posisi kanan, menyukai posisi kanan, baik di dalam beliau memakai sendal, ya, beliau melangkah, ya, selalu mendahulukan kaki kanan, wa zuhurihi, dan pundak beliau juga, wa fi sya'nihi kulli, ya, sehingga dipahami di sini ketika Rasulullah salat sambil tiduran, ya, Rasulullah tiduran itu rata-rata beliau tidur di lambung kanan, di lambung kanan. Sehingga ketika dikatakan sholat sambil tiduran berarti apa? Ya, sebagaimana biasa tidur, sebagaimana biasa tidur, dan beliau biasa tidur di lambung kanan, ya. Namun idza kana la yastati'ul ittija, kalau sudah tidak bisa tidur di lambung kanan, tidak bisa miring, maka dia boleh sholat ala hay'ah al-muayyanah. Dia boleh dalam sholat dalam kondisi tidur apapun dia. Tidurnya cuma bisa di atas pundaknya, bagian belakangnya, itu dia lakukan. Atau dia hanya bisa tidur di lambung kirinya, di lambung kirinya. Maka itu posisinya adalah kepala di barat, kepala di timur, kaki ke barat. Tapi kalau masih bisa tidur di lambung kanan, maka posisinya tadi apa? Kepalanya ke utara, kakinya ke selatan, ya. Selain itu maka posisi tadi, jadi kalaupun dia tidur di lambung kiri, maka dia sholatnya begini tadi, kepalanya di sana, kakinya ke kiblat, ya. Nah, sedikit lagi. Adapun orang yang melakukan sholat di atas kendaraan, di pesawat, di kereta, di perahu, dia sholat di situ, maka
hendaklah dia berupaya terlebih dahulu untuk berdiri. Dia berupaya terlebih dahulu untuk berdiri. Baik di kereta misalnya, upaya dulu berdiri. Walaupun tidak bisa ruku, misalnya di depannya kursi, ya, dia sholatnya berdiri dan memberikan isyarat untuk ruku sujud dengan kepala. Dia upayakan terlebih dahulu berdiri. Baru kalau misalnya ada goyangan dan dia takut jatuh, maka baru duduk. Jadi, itu untuk memahami hadis shalli qa'iman, salatlah kalian berdiri, fa illam yastati fa qa'idan, apabila tidak mampu baru duduk. Oh, berarti apa? Ada upaya terlebih dahulu untuk berdiri. Ya, baru ketika sudah nggak bisa berdiri karena gelombang di lautan misalnya kencang sehingga kalau berdiri dia jatuh, maka dia duduk. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW ketika ditanya tentang salat di perahu, ya, su'ilan Nabi SAW anis salat fis safinah. Rasulullah SAW ditanya bagaimana salat di perahu. Faqala, maka Rasulullah menjawabnya apa? Salli fiha qa'iman. Salat kamu di atas perahu tersebut qa'iman, berdiri. Tetap disuruh berdiri. Ya. Illa, kecuali anta khafal gharaq, kecuali engkau khawatir tenggelam. Maksudnya oleng sehingga bisa keluar dari perahu, masuk ke lautan, ya, atau ke air, baru duduk. Berarti disuruh berupaya terlebih dahulu. Kemudian juga boleh seseorang berupaya untuk sholat berdiri tersebut dengan pegangan di tiang, di dinding. Ada jamaah kita yang beliau sudah uzur berdiri tapi tetap ingin berdiri. Beliau selalu mengambil sop di sebelah kanan dekat dinding, ya, dekat dinding. Walaupun sopnya itu belum sampai ke dinding karena jamaahnya cuma sekian, tapi beliau tetap berada di dinding. Ketika ditanya kenapa Pak enggak menggeser ke ini supaya rapat, beliau bilang saya khawatir jatuh, enggak ada tempat saya berpegang. Kalau di dinding ini, kalau mau saya jatuh saya berpegang. Maka wallahualam hal ini boleh, ya, dibolehkan bagi orang yang uzur tersebut walaupun dia telah renggang sopnya, ya. Ya. Karena dia tidak bisa berdiri tanpa ada pegangan, ya. Maka al-i'timadu ala syai'in fil qiyam, berpegang dengan sesuatu ketika berdiri, baik itu dengan tongkat, baik itu dengan dinding dan lain-lain sebagainya, atau tiang masjid, ya, maka ini dibolehkan li uzrin, karena uzur. Dan para ulama telah bersepakat tentang bolehnya hal tersebut. Dan ini diambil dari firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah dengan sekuat kalian. Masih kuat berdiri dan memegang sesuatu, maka boleh, ya. Disebutkan dalam hadis Ummu Qais binti Muhsin bahwa anna Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW lamma asanna, ketika beliau telah berumur, wa hamalal lahma, dan telah banyak daging beliau, ittakhadha umudan, maka beliau menjadikan satu tiang fi musallahu, di tempat salat beliau, ya'tamidu alaihi, yang beliau berpegangan dengan tongkat atau dengan tiang tersebut. Bahkan diceritakan para ummahatul mukminin itu mereka iktikaf di masjid, dan disebutkan Zainab, ya, binti Jahsin itu membuat tali di antara tiang-tiang masjid, tali yang kuat, dan dia berpegangan di tali tersebut sambil membaca qiraah yang panjang. Ini istri Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, mereka melanjutkan iktikaf, lalu mereka sholat, dan beliau memegang tali tersebut supaya tidak oleng. Kalau mau jatuh dipegang tali tersebut, ya. Ya. Maka ini menunjukkan tentang bolehnya perkara tersebut, ya, secara khusus di dalam sholat fardu karena uzur. Adapun di dalam sholat sunnah maka itu lebih bebas lagi, ya, lebih bebas lagi. Nah, ini ikhwati jazakumullah yang bisa kita jelaskan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada beberapa hal yang
ingin ditanyakan, falyatafaddal maskura. Nah.